Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada Zoom Meet kali ini kita akan mempelajari atau saya akan menjelaskan tentang materi historical recount. Di PowerPoint ini pertama ada definisi dari historical recount. Yang kedua ada fungsi dari historical recount. Ketiga ada structure dari historical recount. Dan yang keempat ada elemen atau unsur kebahasaannya. Definisi dari historical recount text. Apa itu historical recount text? Historical recount text adalah salah satu dari bentuk recount text yang isinya menceritakan tentang peristiwa sejarah yang sudah terjadi di masa lampau. Singkatnya, historical recount adalah cerita sejarah yang dituliskan dalam bahasa Inggris. Bisa dari negara mana aja, bisa dari Indonesia, dari India, dari Filipina, Thailand, dan lain-lain. Seperti bentuk recount text pada umumnya, historical recount text menggunakan simple past tense dalam penulisannya, karena untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau, kita harus menggunakan bentuk dari simple past tense. Karena yang diceritakan merupakan peristiwa yang terjadi di masa lampau, hal-hal yang dituliskan dalam cerita sejarah biasanya berupa peristiwa-peristiwa penting, tempat bersejarah, atau benda bersejarah, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi dari historical recount text. Sesuai dengan namanya, maka fungsi sosial dari historical recount text adalah untuk menceritakan kembali peristiwa sejarah yang sudah terjadi di masa lampau. Dan dengan membaca atau mengetahui cerita sejarah, kita akan lebih menghargai jasa pahlawan yang telah terlibat atau tokoh-tokoh yang terlibat di dalam cerita sejarah tersebut. Selanjutnya ada structure of historical recount text. Yang pertama ada orientation, yang kedua event, dan yang ketiga reorientation. Oke, orientation. Orientation adalah bagian awal dalam historical recount text. Bagian ini akan membantu pembaca untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam cerita sebelum masuk ke pembahasan atau cerita yang lebih rinci. Dan bagian orientation ini juga memuat informasi yang perlu diketahui oleh para pembaca, seperti who atau siapa saja yang terlibat, what atau apa yang terjadi, when kapan kejadian itu terjadi, dan where di mana kejadiannya terjadi. Selanjutnya ada event. Event atau peristiwa ini mengungkapkan detail peristiwa yang terjadi dari sejarah tersebut. Peristiwa yang diceritakan juga harus disusun secara urut agar membantu pembaca lebih memahami bagaimana kronologi dari sebuah kejadian sejarah yang diceritakan. Untuk menuliskannya kita perlu mengetahui terlebih dahulu nih gimana kronologinya, baru kemudian kita dapat mengembangkannya dalam bentuk tulisan lalu menjadi paragraf-paragraf yang baik serta urut. Dan yang terakhir ada reorientation, yang dimana bagian reorientation ini biasanya digunakan untuk menyisipkan komentar pribadi dari penulis tentang sebuah peristiwa sejarah. Dan kita juga bisa menyampaikan kembali apa inti dari peristiwa yang diceritakan. Dan ketika kita menyampaikan komentar pribadi, maka tenses dari kalimatnya menggunakan present tense. Selanjutnya ada unsur kebahasaan atau linguistic elemen dari historical recount text. Yang pertama, menggunakan past tense. Kenapa menggunakan past tense? Karena ini untuk menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di masa yang lampau atau di masa lalu.
Selanjutnya conjunction atau kata hubung. Penggunaan conjunction atau kata hubung itu digunakan untuk menunjukkan kronologi peristiwa atau bagaimana peristiwa satu mengarah ke peristiwa yang lain atau peristiwa selanjutnya. Yang ketiga ada action verbs, dan penggunaan action verbs itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang terlibat di dalam cerita melakukan sebuah tindakan atau mengambil andil dalam cerita sejarah tersebut. Yang keempat ada adverbs yang biasa digunakan dalam historical recount adalah adverb of time, adverb of place, dan adverb of manner. Contoh dari adverb of time itu ada at noon, in the night, in 1945. Dan contoh dari adverb of place itu in Jakarta atau at his house. Untuk contoh dari adverb of manner itu ada carefully dan well. Contoh kalimatnya mungkin kayak they do the mission carefully atau they finish the mission very well. Selanjutnya ada adjective. Adjective merupakan kata sifat yang menerangkan noun. Contohnya big, small, tall, majestic, long, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada contoh dari historical di konteks itu sendiri. Tapi karena waktu kita juga yang udah kepotong ya, nanti kalian bisa baca aja. Karena PowerPoint-nya juga sudah saya kirimkan. Baca sendiri dan selesai. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Ada Dari nggak? saya nggak ada, Kak. Oke, dari Fabian nggak ada. Yang lain saya anggap nggak ada juga nih mungkin ya. Selanjutnya untuk tugas, nanti untuk tugas akan saya kirim melalui WhatsApp, saya beritahu lewat WhatsApp, dan udah segitu aja. Terima kasih karena sudah menghadiri kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Kak. wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Kak. Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak.